Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca pembahasan tentang tarbiyatul aulad, yakni tentang pendidikan anak. Kita telah masuk pada pembahasan yakni tentang memberi nama buah hati kita. Ini sangat penting bagi kita yang belum berkeluarga atau yang mungkin sudah berkeluarga dan hendak berniat atau memiliki anak, akan mempunyai anak. Penulis memberi judul pada tema yang ketujuh pada pembahasan tarbiyatul aulad, yakni tasmiyatul maulud fi yaumis sabi'i min wiladatihi, pemberian nama pada hari yang ketujuh. Maka dari judul ini sudah bisa dipastikan ya, yakni tentang keafdoliyahan memberi nama ialah pada hari yang ketujuh ya. Walaupun nanti pada pembahasan tidak mengapa seseorang memberi nama pada hari sebelum hari ketujuh. Ini ya, kita akan coba untuk membaca kitab ini dan juga membandingkan dengan realita apa yang ada di sekeliling kita. Berkata penulis, al-afdal was sunnah, yang afdal dan yang mencocoki sunnah, hendaknya seorang anak yang baru lahir itu diberi nama pada hari yang ketujuh. Berdasarkan hadis yang sudah kita baca sebelumnya, yakni hadis Samurah bin Jundub. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, kullu gulamin rohinah bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yusama fihi wa yuhlik ra'sahu. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, disembelih untuknya, yakni seekor kambing bagi anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki di hari yang ketujuhnya. Dan ia diberi nama pada hari tersebut fihi, yakni kembali kepada hari ketujuh, dan dicukur rambutnya, dan juga dicukur ini pada hari ketujuh pula. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah ya. Dan disahkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil ya. Adapun memberi nama pada sebelum hari ketujuh, fala ba'asa, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, wulidali alailata gulamun fasamaituhu bismin abi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, telah dilahirkan anakku, ya, dari istri beliau satu malam ya, di malam harinya ya, gulamun, seorang anak laki-laki, maka aku memberi nama dengan Abu Ibrahim ya, dengan memberi nama ayahku ya, Ibrahim ya. Telah dilahirkan anakku
pada suatu malam, ya, dan aku beri nama dengan nama ayahku Ibrahim. Mana ayahku Ibrahim? Ialah artinya kakek beliau, karena Nabi Muhammad SAW merupakan masih keturunan Nabi Ibrahim. Dan tidaklah seluruh nabi dan rasul yang datang setelah Ibrahim kecuali melainkan semuanya merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ini keutamaan Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Muhammad merupakan cucu Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Adapun nabi-nabi yang selainnya dari Bani Israel, mereka dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Maka kata Nabi Muhammad, ya, telah lahir anak saya, seorang anak laki-laki pada suatu malam, dan saya beri nama dengan nama ayahku Ibrahim. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Fadail. Dalam Kitabul Fadail bab rahmatuhu sibyan wal iyal wal tawadhu'uhu wa fadlu dzalik. Hadis riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim. Di hari itu seketika Nabi memberi nama dengan nama Ibrahim, yakni anak beliau sendiri. Dari sini merupakan amalan, ya. Merupakan amalan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni diberi nama anak yang baru lahir itu di hari tersebut langsung. Ini juga, ya, terjadi di daerah kita, dan ini merupakan perkara yang tidak dilarang, ya. Tidak dilarang, bahkan Nabi juga mempraktekkannya. Namun yang afdal berdasarkan penulis yang beliau sampaikan tadi, al-afdalu wa sunnah an yusamma al-mauludu fi yaumis sabi. Namun yang paling utama dan yang mencocoki sunnah dari sisi keafdaliannya ialah seseorang memberi nama anak yang baru lahir itu pada hari yang ke-7. Kita baca pembahasan berikutnya, ya. Tadi pembahasan yang ke-6, sekarang masuk pembahasan yang ke-7. Tahsinu ismil mauludi wa ikhtiyaru al-ismil ladzi la mahdzuru fihi syar'an. Yakni memberi nama yang bagus bagi bayi yang baru lahir dan memilihkan nama yang tidak dilarang secara syariat Islam. Ya. Ini judul yang dari judul kita sebenarnya sudah bisa mengambil banyak pelajaran, ya. Artinya seseorang saat memberikan nama bagi anak itu memberikan nama yang terbaik. Dan nanti akan disebutkan nama-nama yang terbaik. Dan memilihkan nama yang sebaliknya, yang dilarang oleh syariat. Ya. Apa yang dilarang nanti kita akan baca secara detail. Yang pertama ialah nama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Nama yang paling dicintai oleh Allah, atau artinya ini nama yang paling afdal, ialah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, hadis Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah SAW, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai, ya, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini merupakan lafaz Muslim. Adapun dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dikatakan ahabul asma'i ilallah Ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Sama, ya, hampir sama. Nama yang paling dicintai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim dalam kitab adab, Kitabul Adab, bab larangan memberi kunyah dengan Abul Qasim, babnya ini. Dan bab penjelasan tentang apa yang nama yang disukai.
kita akan mencoba menjelaskan kenapa diberi nama Abdullah dan Abdurrahman. Karena nama yang paling utama bagi Allah ialah, yakni nama Allah sendiri, itu ialah lafdzul jalalah Allah, yakni lafaz Allah. Namanya lafdzul jalalah Allah, lafaz Allah. Ini merupakan al-asmaul a'zam, nama-nama yang paling agung, yakni Abdul, yakni Allah dan Ar-Rahman. Lalu ada idhofah, penyandaran nama dengan nama apa? Abdun. Karena Abdullah itu penggabungan dari dua kata. Yang pertama ialah Abdun, yang kedua Allah. Abdun dan Allah. Ini merupakan dari sisi istilah dalam bahasa Arab mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih. Nama Abdun, hamba, disandarkan kepada lafdzul jalalah Allah, lafaz Allah, menjadi Abdullah, menjadi Abdullah. Artinya secara bahasa Indonesianya hambanya Allah. Hambanya Allah. Kenapa? Kenapa nama ini yang dicintai? Tentu dikarenakan seseorang itu akan sering dipanggil dengan namanya, ya. Abdullah. Maka tatkala seseorang itu dipanggil dengan namanya Abdullah, maka dia akan terbetik dalam hatinya arti dari namanya sendiri. Abdullah, seorang hamba, hambanya Allah. Seseorang akan selalu ingat bahwasanya ia merupakan hambanya Allah, ya. Saat seseorang ingat bahwa dia hambanya Allah, maka ia akan ingat apa kewajiban dirinya kepada Allah, yakni beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Saat dipanggil dia Abdullah, maka dia akan ingat kewajiban ia sebagai hamba dan apa hak Allah atasnya, yakni agar untuk diibadahi dan tidak untuk dipersekutukan. Begitu pula dengan nama Abdurrahman, ya, hambanya Ar-Rahman, ya. Seseorang akan selalu ingat, ya, Ar-Rahman, yakni yang maha penyayang, ya. Dzurrahmatil wasi'ah, yang maha memberi kasih sayang secara meluas, ya. Jangankan manusia, ya, hewan sekalipun Allah beri kasih sayang, ya. Allah beri rahmat, ya. Dikatakan rahmat Allah itu ada 100, 99-nya disimpan nanti di surga, di akhirat. Satu rahmat diberikan di dunia ini. Satu rahmat yang diberikan di dunia ini hingga apa? Hingga seekor kuda itu tidak menginjak anak kuda. Seekor kuda itu tidak menginjak anaknya sendiri. Padahal kita tahu bagaimana polahnya kuda itu, ya. Atau bagaimana seorang hewan atau seekor hewan yang buas, ya, harimau atau yang lainnya itu tidak memangsa anaknya sendiri. Ini merupakan bentuk dari rahmatnya Allah Ta'ala, rahmat Allah yang luas, ya. Maka saat seseorang dipanggil dengan namanya Abdurrahman, dia akan ingat bahwasanya ia merupakan hambanya Ar-Rahman, hambanya zat yang maha penyayang. Pembahasan yang kedua dari pembahasan kita kali ini yakni nama-nama yang Nabi Muhammad SAW itu memulainya, ya. Atau Nabi memberi nama itu sendiri, ya. Yang pertama ialah Ibrahim, ya. Ini nama anak beliau, anak laki-laki beliau. Yang kedua Abdullah, ya. Ini nama-nama yang memberi nama Nabi, yang memberi nama ini Nabi sendiri. Artinya Nabi itu kalau ngasih nama ya pasti nama yang bagus, terbaik, ya. Beliau pernah memberi nama Ibrahim, yakni anak beliau sendiri, ya. Ada beliau Nabi memberi nama dengan Abdullah, ya. Lalu beliau juga pernah memberi kunyah istri beliau dengan
yakni istri beliau Aisyah, diberi kunyah dengan kunyah Ummu Abdillah, ya. Karena dalam keadaan Aisyah itu tidak punya anak, ya. Beliau tidak memiliki anak dengan Nabi, tapi diberi kunyah nama Ummu Abdillah, ibunya Abdullah artinya. Ini berdasarkan karena saudara atau saudari perempuan beliau memiliki anak namanya Abdullah, yakni anaknya Asma dengan Zubair bin Awam, ya. Atau Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair dan Asma binti Abi Bakar punya anak namanya Abdullah, ya. Maka Aisyah ini berkunyah dengan nama anak dari saudari perempuannya atau keponakannya, kalau di istilah tempat kita. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi, yakni bibi dari pihak ibu, ya. Bibi itu bimanzilatil memiliki kedudukan seperti ibu. Artinya memiliki kedudukan seperti ibu ialah boleh berkunyah dengan anak, boleh berkunyah dengan anak saudari perempuannya, ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut beliau memberi judul Kitabul Bir, kitab tentang berbuat baik, bab maja'a fi birril al-khalah, yakni bab yang berkaitan dengan berbuat baik terhadap bibi. Khalah itu bibi dari pihak ibu. Disahihkan Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, dalam juga Sahih Tirmidzi, dan juga dalam Sahih Abi Dawud, ya. Lalu juga beliau pernah memberi nama Yusuf. Ini nama-nama yang beliau memberi nama dengan nama-nama tersebut. Ibrahim, Abdullah, dan Ummu Abdillah, ya. Lalu Yusuf. Pembahasan yang ketiga ialah nama-nama yang beliau ubah, ya. Nama-nama yang beliau ubah. Dari bab ini kita bisa akan simpulkan bahwasanya seseorang itu boleh dirubah namanya. Kapan? Yakni ketika memiliki arti yang buruk. Jadi nama dirubah itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Bukan artinya kita tidak hormat kepada orang tua, tidak, yang telah memberi nama kepada kita. Tapi kalau namanya itu melanggar, namanya artinya itu jelek, buruk, kenapa kok harus dirubah? Ya nanti ada salah satunya ialah karena seseorang nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan namanya ketika di dunia. Seseorang itu akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan namanya ketika di dunia. Kalau di tempat kita nama-nama buruk itu banyak, ya. Orang-orang dahulu itu ngasih nama, ya, Jebrak, Cikra, ya. Nama-nama yang buruk. Lalu apa? Mungkin Tumbu, Letong, ya. Ada ngasih nama. Ada Letong itu nama kotoran kerbau. Bayangkan kalau nama tersebut, nama Letong itu dipanggil nanti di hari kiamat, pasti akan malu, kan? Maka nama tersebut boleh diganti, ya. Kita akan baca nama yang pertama, ya, tentu ini nama yang diganti ini adalah nama-nama dalam bahasa Arab, ya, karena beliau ketika diutus di bangsa Arab. Namun kalau kita kiaskan, kita praktekkan di tempat kita, ya, kita rubah nama-nama yang jelek maknanya, ya. Contoh namanya apa, ya? Angel. Nama kok Angel, nawangnya Angel, ya. Atau namanya Galak, istilahnya kalau ada, ya.
Ya, tapi kalau yang populer yang ada tempat kita yang namanya Cikra itu. Ada orang namanya Cikra. Jebrak. Ya, letong. Kalau nggak salah ingat ada nama letong itu ada, pernah saya dengar. Ya. Nah, yang pertama ialah nama Barroh. Dan saya rasa kita nggak perlu membacanya secara menyeluruh ya, karena ini nama-nama yang ada di Arab. Kita cuma bisa mengambil ibrah saja. Barroh itu orang yang baik hati. Maka Nabi mengganti nama tersebut menjadi Zainab. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya apa dahulu ya, Zainab binti Abi Salamah ya, dulu namanya Barroh. Maka dikatakan kepadanya tuzaki nafsaha atau tuzaki nafsuha. Tuzaki nafsaha, benar. Engkau mensucikan namamu sendiri. Ya, engkau kok ngasih rekomendasi atas dirimu sendiri. Enggak boleh. Mensucikan dirinya sendiri enggak boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama menjadi Zainab. Karena seseorang tidak boleh ya mentazkiyah dirinya sendiri itu. Istilahnya orang Jawa, ngapik-ngapik awake dhewe itu enggak boleh ya. Orang yang baik hatinya enggak boleh. Hadis riwayat Bukhari dikasih judul sama Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab, babu takwili ismi ila ismil ahsani minhu. Ila ismi ahsana minhu. Bab tentang mengubah nama menjadi nama yang lebih baik darinya. Ya. Lalu kedua ialah sama Barroh. Ada orang juga yang dulu namanya Barroh diganti nama menjadi Juwairiyah. Jadi Juwairiyah. Lalu ada dulu juga namanya Asiyah, orang yang bermaksiat ya. Ini jelek nama kok orang yang bermaksiat. Maka sama Nabi diganti menjadi Jamilah. Jamilah. So, kalau ditanya ya, Jamilah kan artinya cantik. Lah ini kan mentazkiyah dirinya sendiri. Ya. Maka kita takwil. Adapun nama Barroh tadi berkaitan dengan kepribadian. Ya. Maka mentazkiyah berhubungan dengan kepribadian seseorang itu nggak boleh. Jamilah itu cantik, tapi dari sisi fisik. Dan tidak mengapa seseorang mentazkiyah dalam hal fisik. Wallahu alam yang kita takwil seperti ini, yang kita kira-kira ya. Jadi tidak mengapa dikatakan Jamilah, nggak apa-apa. Kalau di tempat kita ya namanya bagus. Ini bagus kan, yang bagus orangnya. Ayu ya. Ada nama bagus, nama Ayu itu ada. Dan ini sudah benar, sudah benar. Ada lagi namanya Asram. Asram itu artinya terputus barokah. Asram. Maka sama Nabi diganti menjadi Zur'ah, artinya subur. Zur'ah itu subur, yang menumbuhkan, yang menyambung. Zur'ah. Ada orang namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih. Sama Nabi diganti namanya menjadi Sahal. Sahal itu mudah. Kita tidak baca semuanya ya. Intinya diganti ya, nama-nama yang artinya jelek, nama-nama yang sifatnya mentazkiyah kepribadiannya itu diganti, boleh. Lalu kita akan masuk lagi dalam pembahasan nama-nama yang dilarang. Nama-nama yang dilarang. Ada 4 nama yang dilarang dalam satu hadis riwayat Muslim ya, dalam bab karohatu tasmiyah bil asma'il qabihah ya. Bab dibencinya nama yang mengandung kejelekan.
nama-nama yang mengandung kejelekan, qabihah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah melarang kami untuk memberi nama dengan nama empat nama, ya. Yakni Aflah, Robah, Yasar, dan Nafi'. Aflah ini orang yang beruntung. Robah orang yang Aflah itu orang yang menang, Robah itu orang yang Aflah ini dari wazan Aflah, af'al, yang paling beruntung. Robah yang hampir sama namanya, yang beruntung. Aflah menang bisa, selamat bisa. Yasar ini memudahkan. Nafi' yang memberi manfaat. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, nama-nama yang dilarang di sini ialah sifatnya makruh, tidak sampai haram. Kenapa nama-nama tadi asalnya kan artinya bagus kan? Tapi kenapa kok dikatakan jelek? Kata beliau, dikarenakan nama-nama tersebut nanti dikhawatirkan dibuat tiaroh, dijadikan tiaroh, dijadikan orang untuk mengudi nasib. Dia akan bertawakal dengan nama-nama tadi. Oh, saya tak, nanti kalau saya mau bertanding, atau nanti kalau saya mau mengikuti perlombaan, ya, nanti saya akan ajukan orang ini, Nafi', ya, orang yang memberi manfaat. Nanti dia akan bertatoyur. Tatoyur itu ialah menganggap sesuatu mengandung kelebihan, padahal tidak. Atau sebaliknya menganggap sial, ya, menganggap sial. Adapun kalau menganggap ada kelebihan juga enggak termasuk tiaroh, ya, termasuk tiaroh. Ya. Nanti mengandung ada keberuntungan tertentu. Kalau kita nanti mengajukan atau membawa atau menggunakan nama orang yang kita anggap ini nanti akan mengandung keberuntungan, nah ini nggak boleh, karena akan mengurangi tawakal dan percaya kepada Allah. Mengurangi rasa tawakalnya dan rasa percaya kepada Allah akan terkurangi dengan nama-nama tadi. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi kenapa tidak boleh, padahal artinya bagus, ya. Tapi nanti khawatir kalau nanti akan digunakan untuk tiaroh. Namun larang di sini sifatnya makruh. Ya, pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW itu melarang dari nama-nama tadi, ya. Nabi Muhammad SAW ingin melarang dari memberi nama-nama tadi, termasuk Aflah, Yasar. Kemudian saya lihat, yakni Jabir bin Abdillah, ini perawi hadis, beliau diam setelah melarangnya dan tidak mengatakan sesuatu apapun. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil, summa qubida Rasulullah SAW walam yanha an dalik. Beliau diam. Maka ini mengandung summa arada Umar an yanha an dalik summa tarakahu. Nabi Umar juga sama, hampir-hampir melarang, namun kemudian beliau meninggalkan hal tersebut. Artinya ini perkara yang makruh, ya, tidak disukai. Nggak suka nama-nama tadi. Bukan artinya yang jelek, tapi artinya yang kurang pas kalau digunakan untuk menjadi nama orang, ya. Namun jarang, ya, orang sekitar kita jarang menggunakan nama-nama tadi. Nafi itu jarang.
atau Yasar, Aflah itu jarang. Yang paling bagus, yang paling selamat ya menggunakan Abdul tadi, Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama nabi, nama-nama orang soleh, itu paling aman. Pembahasan yang kelima ialah nama-nama yang diharamkan, tidak boleh memberi nama dengannya. Contoh, penulis menyebutkan Malakul Amlak, rajanya raja, ya, atau raja di raja, ini nggak boleh. Raja di raja. Kita baca langsung pembahasan yang keenam. Kenapa pentingnya memberi nama yang baik? Ya tadi disebutkan. Dalam bab ini dikatakan karena manusia akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namanya, dengan nama-nama bapaknya. Dengan namanya, dengan nama bapaknya. Contoh seseorang Muhammad bin Ahmad. Ya. Muhammad, bapaknya namanya Ahmad. Muhammad bin Ahmad akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Ya Ahmad, ya Muhammad bin Ahmad. Ya Muhammad bin Ahmad. Lalu kita tutup dengan perkataan Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Imam Ibnu Hazm rahimahullah al-Andalusi menyebutkan ittafaqu ala istihsanil asma al-mudhafah ila Allah. Para ulama sepakat ya untuk memperbagus nama, yakni bagus dalam memberi nama yang bagus, nama yang baik, yang disandarkan kepada lafaz Allah ya. Atau yang dari nama-nama Allah yang selainnya ya, asma Allah, semisal Abdullah dan Abdurrahman atau yang semisalnya. Wa tafaqu ala tahrimi kulli ismi mu'abbadin li ghairillah, dan tidak boleh seseorang, dan para ulama sepakat haramnya memberi nama dengan menyandarkan abdun untuk selain Allah. Contoh Abdul Uzza. Abdul Uzza hambanya apa? Hambanya Uzza. Uzza ini nama berhala. Abdul Ka'bah nggak boleh. Abdul Ka'bah atau Abdul Muhammad nggak boleh. Ya. Karena ini mengandung kesyirikan. Ya. Demikian ini kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini tentang ya, bagaimana seseorang memberi nama yang baik bagi buah hati. Ini merupakan ilmu yang semoga kita bisa mempraktekannya. Kalau kita tidak mempraktekannya, minimal kita bisa ngasih saran, ya, memberi masukan kepada orang-orang terdekat kita ketika anak mereka lahir. Ya. Diberi nama-nama yang bagus, semisal Abdullah dan Abdurrahman, nama-nama penabi. Ya. Adapun nama seperti Malik, Malik itu berserikat ya. Ada Malik itu dari asma Allah, ya. Al-Malik. Ada Malik itu nama malaikat. Dan juga Malik itu ada nama manusia, nama orang. Namun tidak mengapa ya diberi nama dengan Malik, karena ini nama yang sudah terbiasa di telinga manusia, nama-nama yang berserikat. Yakni nama yang berserikat artinya nama yang bisa digunakan dengannya asma Allah, bisa Al-Malik. Nama malaikat juga ada namanya Malik, dan juga nama orang biasanya Malik, tidak apa-apa. Atau nama Aziz nggak apa-apa. Aziz itu dari nama Allah, Al-Aziz. Namun juga ma'ruf, Al-Aziz itu apa? Raja Mesir itu namanya Aziz. Sebutan Raja Mesir namanya Aziz. Atau Perdana Menteri atau Raja, saya lupa. Atau ma'ruf dengan nama orang namanya Aziz. Nggak apa-apa. Ini namanya mustarokah, berserikat. Ya. Tidak boleh memberi nama yang jelek artinya, atau jelek secara urf. Nanti anak malu kalau dipanggil. Ya, namanya Black, ya, contoh. Namanya Black, hitam. Namanya Jiteng, namanya Kebu, namanya sapi. Nama hewan nggak boleh. Ya. Nanti apa?
jelek, anak ini akan tersakiti dengan panggilannya, ya. Maka nama yang paling bagus ialah Abdullah dan Abdurrahman, atau kasih nama dengan nama-nama Nabi, kasih nama Muhammad, Ahmad, nama-nama orang soleh semisal Asma, Fatimah, Khadijah, dan tidak mengapa ya namanya kalau dibuat nama ke Arab-Araban nggak masalah, karena memang kalau ke Arab-Araban orang ini orang soleh nggak apa-apa ya. Semoga saja Pak, harapannya bisa menjadi orang yang soleh pula. Walaupun tidak mengapa kita memberi nama dengan nama-nama ajnabi, ya, nama-nama ajnabi, yakni nama yang selain Arab, semisal Budi, Eko, Dwi, Susi, Santi, ya, Joko, tidak apa-apa, selama artinya bagus, ya, dan terhilangkan dari makna mentazkiyah diri sendiri, ya, tidak boleh mentazkiyah diri sendiri. Namun yang termasuk dilarang ya, kita coba ingat-ingat faedah yang pernah kita dapatkan. Tidak boleh memberi nama dengan nama-nama ajam yang itu kekhususan orang-orang kafir, orang-orang barat misalnya. Ya, orang-orang dikasih nama Michael, Josh, Johnny, John, ya, John, apalagi Isabella, apalagi ya. Banyak ya, banyak nama-nama orang barat itu, Bella, apalagi yang kita sering dengar ya Michael itu, Elizabeth, ya. Tidak boleh ya. Karena apa, nanti tasyabuh, nama-nama yang merupakan kekhususan namanya orang barat, orang-orang kufar, kita nggak boleh. Lebih baik mending kita pakai nama yang ma'ruf di telinga orang Indonesia, ya, nama-nama ajam tapi dari orang Indonesia, karena Indonesia negeri muslim, ya, negerinya kaum muslimin. Kalau kita ya meniru nama-nama orang kafir, ya kita khawatir ya termasuk bentuk tasyabuh, dan nggak boleh tasyabuh, ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang bertasabuh dengan suatu kaum, entah dari sisi nama sekalipun, maka dia termasuk golongan orang tersebut, golongan kaum tersebut. Apabila itu kaumnya kaum kafir, maka khawatir kita termasuk apa, bagian dari orang kafir, walaupun hanya sekedar nama, ya. Maka walaupun sepertinya namanya glamor, ya, Elizabeth, ya, tapi namanya orang kafir, ya. Atau tidak boleh memberi nama dengan namanya orang-orang fasik. Kasih nama Fir'aun, ya, nggak boleh. Ada orang dikasih nama Fir'aun, Haman, Korun, nggak boleh. Nama-nama orang fasik, atau nama-nama artis yang walau alam, ya, Mas Allah sama afiyah. Yang artis itu kebanyakan apa, orangnya fasik, tidak tahu malu, ya, sedikit rasa malunya, mengumbar aurat dan yang selainnya. Tidak boleh kita ngasih nama dengan nama-nama tadi, ya. Saya rasa sudah cukup, ya, kita sudah agak terlalu lama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.